Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjidul Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang sampai saat ini jemaah sekalian Allah masih berkenan melimpahkan karunia dan nikmat yang kalau dihitung-hitung masih lebih banyak jemaah sekalian. Jadi kalau dihitung-hitung nilainya masih lebih besar dan lebih banyak nikmat yang melekat pada kita. Dan sampai saat ini jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala dengan sayangnya memberikan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita tetap terus dalam ketaatan. Oleh karena jamaah sekalian, kenikmatan yang mulia ini kita harus muliakan kembali dengan kita terus bersyukur dan beribadah kepada Allah. Nikmat yang berasal dari Allah harus kembali lagi untuk Allah. Walaupun sebenarnya Allah nggak butuh ibadah kita jamaah sekalian, sama sekali nggak butuh. Kalau kita beribadah, manfaatnya itu tidak kembali ke Allah, tapi semua kembalinya kepada hamba sendiri. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memang tidak membutuhkan ibadah dari semua hamba yang ada. Sekali lagi, hambalah yang membutuhkan ibadahnya masing-masing. Kemudian salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita masuk dalam pengikut Nabi yang selalu bersabar meniti jalan yang mulia ini sehingga Allah memberikan kita syafaatnya di hari kiamat. Semoga pertemuan ini adalah pertemuan yang ikhlas. Jangan lupa diniatkan sekalian jamaah sekalian, niat nunggu sholat isya. Karena intizar sholat ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat, ini adalah hal yang bisa meninggikan derajat kita dan menghapus dosa-dosa kita. Kemudian membuat para malaikat selalu mendoakan sholawat buat kita semua. Kita akan lanjutkan kajian hadis kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis nomor 23. Masih di dalam bab masalah taubat. Qala al-musannifu al-imamu Yahya bin Sharaf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dunya wal akhirah. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan min zahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan walayyam la jawfa," atau dalam riwayat yang lain, "walayyam la afahu illa turabu wa yatubullahu ala man taba." Muttafaqun alaih. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya anak Adam memiliki satu lembah berisi emas. Jadi satu lembah itu isinya emas. Jadi bukan emas cuma sekilo 2 kilo ya mas sekalian. Tapi satu lembah itu isinya emas punya dia semua. Ya, maka dia akan menyukai apabila ia memiliki emas yang kedua. Maksudnya lembah yang kedua yang juga berisi emas. Jadi seperti itu. Udah dapat 2, pengennya 3. Udah dapat 3, pengen lagi yang lembah keempat. Begitu seterusnya ya mas sekalian. Dan kalau contoh yang lain, sudah punya satu rumah, dia pengen tambah satu rumah. Punya satu kendaraan, pengen tambah satu kendaraan yang lain. Begitu seterusnya jemaah sekalian. Jadi dia akan mengikuti tren, ya, berlomba-lomba untuk nambah harta sedikit demi sedikit ketika memang ada kesempatan dan kemampuan dari dia. Begitu terus jemaah sekalian. Dan tidak ada yang mengisi dan memenuhi mulutnya anak Adam melainkan debu. Maksudnya dia akan memiliki terus sifat
ambisi dan juga rakus serta tamak terhadap harta tersebut sampai dia wafat jemaah sekalian. Artinya yang membuat dia berhenti dari hal seperti itu, dari sifat demikian itu adalah hanya kematian saja. Bahkan sudah tua juga masih tetap suka harta, Pak. Jadi memang al-hirsu 'alal mal, jadi ambisi untuk memiliki harta banyak, ini adalah ambisi yang nggak pernah tua ya mas sekalian. Jadi semua anak Adam itu akan terus muda kalau berkaitan dengan masalah harta. Jadi seperti itu ya mas sekalian, tidak ada yang mengisi mulutnya anak Adam dan memenuhinya melainkan debu. Artinya kalau sudah mati, udah dia berhenti dari menginginkan harta itu. Baru tahu hakikatnya. Ternyata yang selama ini dikumpulin itu tidak berfaedah bagi dia untuk akhirat dia, kehidupan dia berikutnya. Dan Allah Subhanahu wa taala kan selalu menerima tobat orang yang bertobat. Jadi Allah akan selalu menerima tobatnya orang yang bertobat. Artinya seandainya orang yang ambisi terhadap dunia dan harta, dia bertobat kepada Allah, bertobat dari sifat buruknya itu, maka Allah pasti tetap akan menerima tobatnya. Jadi seperti itu jamaah sekalian, sifat buruk apapun kalau dia tobat, meninggalkannya, udah nggak ambisi lagi Pak, maka saat itu Allah pasti akan menerimanya. Muttafaqun alaih. Hadis yang mulia ini pertama jamaah sekalian, kandungannya adalah hadis yang mulia ini jamaah sekalian, ya isinya adalah celaan, isinya adalah makian jamaah sekalian terhadap sikap ingin memperbanyak dan mengumpulkan harta, kemudian berambisi untuk hal demikian itu. Karena umumnya orang yang berambisi untuk terus mengumpulkan harta, ya dari setiap pintu yang ada, setiap kesempatan yang ada, maka saat itu akan membuat dia menjadi pelit, jadi kikir jamaah sekalian. Ya, dia tidak mau mengamalkan amal solih yang sebenarnya bermanfaat bagi dia, nggak mau jamaah sekalian. Nah, asal mulanya demikian. Jadi hadis yang mulia ini sekali lagi jamaah sekalian itu mencela hal seperti itu. Dan kalau mau kita jujur-jujur saja jamaah sekalian, sifat asli anak Adam tuh senang harta, Pak. Jadi sifat asli dari anak Adam itu senang harta. Nah, adapun jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mengumpulkan harta dari jalan yang halal, ya, dan juga tidak melalaikan dari kewajiban, serta setelah dapat harta kemudian dia melaksanakan dan menunaikan haknya harta, ya anak dan istri dinafkahi, kemudian kalau dia wajib zakat dia zakati, kalau memang waktunya dia sudah punya harta kemudian harus melakukan ibadah haji, dia lakukan ibadah haji dengan hartanya itu dan lain-lain. Itu disebut ya menjalankan haknya harta. Jadi kalau mengumpulkan kemudian dia tetap bisa menjalankan haknya harta, jadi kewajiban dia dalam masalah harta tersebut, maka itu tidak tercela jamaah sekalian. Sebenarnya bukan ngumpulin hartanya jamaah sekalian masalahnya itu, tapi adalah ambisi dan kemudian sehingga membuat dia tamak, lalu membuat dia mencari harta tersebut, memperbanyaknya tanpa memperdulikan halal dan haram. Kemudian setelah dapat juga pelit. Nah ini yang tidak boleh. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Jadi yang dibenci itu jamaah sekalian adalah kondisi bagaimana dia menghasilkan harta dan juga sikap dia kalau dia sudah mendapatkan harta banyak. Kalau itu pelit, tidak mau zakat misalnya, pelit juga untuk memberi nafkah kepada keluarganya termasuk orang tuanya dan lain-lain, maka saat itu jamaah sekalian itu tercela. Tapi kalau bisa menjalankannya, maka itu akan menjadi mulia, akan menjadi terpuji dan juga disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang masalah hal ini jamaah sekalian, sekali lagi memang sifat asli umat manusia itu senang sama harta jamaah sekalian. Ya, kalau dalam riwayat yang lain ya memang seperti itu. Jadi kita tidak akan pernah tidak akan pernah puas dengan yang namanya harta. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita jamaah sekalian, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta dengan cinta yang sangat mendalam. Jadi cinta banget sama harta sehingga kalau kehilangan dia sedihnya luar biasa. Tapi tidak bersedih kalau dia kehilangan ibadah. Momen-momen dia harusnya bisa melakukan ibadah, meningkatkan derajatnya, dia tidak sedih jamaah sekalian. Ya, seperti itu. Kemudian Allah juga Subhanahu wa taala berfirman,
Di dalam surat Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu benar-benar kebangetan jemaah sekalian kalau mencintai harta. Jadi makanya Allah bilang lasyadid, banget, sangat. Jadi kebangetan cintanya terhadap harta. Itu sifat asli umat manusia. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Kemudian memang harta itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah terkadang bisa membuat seseorang memiliki perhiasan duniawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Jadi harta dan juga anak itu termasuk perhiasan kehidupan dunia. Jadi kalau orang hidup di dunia punya harta dan anak, maka itu akan menjadi penghias bagi dia. Hiasan bagi dia jemaah sekalian. Hidup itu tanpa indah. Ya, hidup itu tanpa indah. Jadi tampak indah dan juga benar-benar bervariasi, ya istimewa bagi dia. Nah berarti kalau orang nggak punya harta atau anak atau kedua-duanya tidak punya jemaah sekalian, maka hidup itu terasa kosong dan hampa. Itu umumnya umat manusia demikian. Nah seperti itu jemaah sekalian. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang maknanya seperti itu. Kemudian perlu diingat jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika umat manusia menginginkan harta, maka seringkali itu membuat dia tidak memperdulikan halal dan haram. Ini adalah bagi orang yang memang tidak memiliki ilmu agama atau dia tidak memiliki keimanan yang kuat, ya, sehingga membuat dia menjadi orang yang gelap, ya, tidak memperdulikan. Baik memang dia tidak pengen tahu atau memang sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu. Jadi seperti itu ya mas sekalian. Apa saja pokoknya diterjang sama dia. Bahkan dia menjadi orang yang lebih merusak dirinya, agamanya dan akhiratnya. Dan itu lebih merusak daripada merusaknya serigala kalau dilepas di tengah-tengah domba yang sangat banyak jemaah sekalian. Makanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam jemaah sekalian memberikan suatu perumpamaan pada kita tentang ambisi umat manusia terhadap harta, dan itu bisa merusak dirinya orang lain, ya, di dunia dan di akhirat. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsir rajuli 'alal mal wasyarafi lidinihi." Jadi jamaah sekalian, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua ekor serigala yang lapar yang dilepas di tengah-tengah domba tidaklah lebih merusak, tidaklah lebih tidak lebih merusak daripada ambisi seorang untuk bisa memperoleh harta jemaah sekalian. Sebab kalau orang ingin memperoleh harta, kekuasaan termasuk jemaah sekalian, maka bisa mengorbankan banyak orang. Nggak peduli saya, yang penting saya dapat harta banyak. Nggak peduli bagi saya. Itu seperti itu jemaah sekalian. Dan itu lebih merusak dibandingkan merusaknya serigala, dua ekor serigala yang lapar. Dua ekor serigala kalau lapar itu dilepas di tengah-tengah domba itu paling ngambil dua atau satu ekor jemaah sekalian. Namun kalau manusia kalau sudah ambisi terhadap harta, merusaknya itu jauh lebih parah, ya, dibandingkan dua ekor serigala yang lapar tersebut, ya. Dan itu apalagi dia sudah punya kekuasaan, ingin terus menambah harta, nggak akan pernah puas ya mas sekalian. Itu aslinya umat manusia seperti itu. Udah punya satu, dia pengen dua, udah punya dua, dia pengen tiga, pengen empat, terus seperti itu. Nah, yang membuat dia qanaah adalah ilmu jemaah sekalian dan juga hidayah. Nah dari sini hadis yang mulia ini juga menunjukkan bahwasannya kita, ya, dipuji jemaah sekalian apabila memiliki sifat qanaah, menerima terhadap apa yang Allah sudah berikan. Bagi orang beriman mengumpulkan harta, tapi dia dari yang halal. Kalau dia tahu bisa nambah harta tapi kok jalannya adalah dengan jalan yang haram, dia tidak akan melakukannya. Dan dia tidak akan tergiur. Dia akan melihat jemaah sekalian bahwasanya murka Allah berupa siksa di alam kubur dan neraka itu lebih mengerikan daripada dia menghasilkan harta yang belum tentu dia bisa nikmati, Pak, cuman ngumpulin saja. Ya katakanlah orang dapat 1 miliar, 2 miliar setiap bulan,
Emang dia bisa langsung nikmati terus itu Pak? Habis dia nikmati 1 miliar itu? Nggak bisa Pak. Nggak bisa jamaah sekalian. Kita juga memiliki tubuh ini, fisik ini, itu ada batasannya. Katakanlah dapat sehari 5 juta, 10 juta. 1 bulan hitung sendiri ya jamaah sekalian. Itu nggak akan habis ya jamaah sekalian. Ya nggak akan habis. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari sinilah pentingnya bagi kita untuk memiliki sifat qanaah. Ya sudah, kalau memang tidak bisa didapatkan melainkan dari jalan yang haram, ya sudah, nggak usah. Tapi berbaik sangkalah bahwasannya ada jalan yang lain yang bisa ditempuh juga. Kalau nggak juga, ya sudah, dia akan merasa cukup dengan apa yang sudah dimiliki. Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tuba liman hudiya ilal Islam." Ya, kemudian waruziko kafafan wa qanna'ahullahu bima atah. Jadi jamaah sekalian, kata Nabi, beruntung bagi orang yang ditunjukkan kepada agama Islam, kemudian diberikan rezeki yang cukup, namun dia merasa rezeki yang biasa-biasa Pak, kurang enggak, lebih juga enggak, namanya kafafan. Dan ternyata Allah menjadikan dia sebagai orang yang menerima, ya, maka itu jauh lebih baik. Dan itu dia beruntung, dia ketika itu dia bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, ya, faedah yang berikutnya bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima tobatnya semua hamba yang bertobat dari sifat-sifat buruk. Ya, dulu pernah ambisi terhadap harta, kemudian dia tobat, maka Allah akan terima Pak. Dulu suka iri, dengki, ya, maka saat itu ketika tobat Allah akan terima. Dan lain-lain, semua sifat-sifat yang tercela, kalau kita tobat berhenti darinya, maka Allah akan terima. Cuma bedanya kalau karena sifat-sifat yang buruk terdahulu itu membuat kita jamaah sekalian sampai berbuat zalim yang berkaitan dengan haknya anak Adam yang lain, maka tidak cukup bertobat pada Allah. Nah, di antara bentuk tobatnya dia harus mengembalikan, ya, hak yang pernah dia ambil dari orang lain itu. Nah, karena itu adalah tobat yang benar begitu. Tapi kalau tobat itu hanya kaitannya dengan hak antara anak Adam dan manusia, cukup tobat antara dia dengan Allah. Kalau ada yang berkaitan dengan umat manusia, maka dia harus mengembalikannya. Dan itu adalah tobat yang sejati seperti itu. Nggak cukup dia tobat hanya berhenti gitu Pak, nyesel, kemudian dia memang tekad bulat nggak ngulangi, ya, melainkan kalau dia sudah benar-benar mengembalikan hak orang lain. Baik, hadis yang berikutnya kita bacakan jamaah sekalian. Jadi intinya hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasannya manusia itu akan terus senang dengan harta. Jadi nggak pernah tua Pak. Keinginan terhadap harta itu tidak pernah tua. Tanyain aja sama kakek yang sudah tua, nenek-nenek gitu. Dikasih duit merah itu tetap mau jamaah sekalian. Kasih duit yang merah itu tetap mau. 100.000 itu, 50.000 tetap mau jamaah sekalian. Jadi dia tidak akan pernah, ya, tidak akan pernah berhenti menginginkannya. Cuma kalau dikatakan mau, ya mau. Tapi kalau orang ngasih, ya tentu saja ya harus ditanya dulu nih, kenapa ngasih saya begini. Ya, jadi seperti itu. Jadi itulah orang beriman, dia akan benar-benar memperhatikan apa yang masuk ke dalam tubuhnya itu tadi. Apa yang dia nikmati, apakah dari yang halal dan haram. Qala al-musannifu rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhara yadkhulanil jannah. Yuqatilu hadza fi sabilillahi fayuqtal. Thumma yatubullahu 'alal qatili fayuslimu fayustashhadu." Muttafaqun alaih. Jadi jamaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala tertawa. Perhatikan ya. Allah Subhanahu wa ta'ala tertawa. Memang yadhaku itu artinya tertawa. Allah Subhanahu wa ta'ala tertawa kepada dua orang laki-laki. Yang satu membunuh satunya lagi, salah satu dari keduanya membunuh temannya, namun dua-duanya bisa masuk surga. Itu membuat Allah ketawa Pak. Berarti antara pembunuh dan yang dibunuh bisa masuk surga, ya.
Nah, itu yang membuat Allah tertawa jamaah sekalian. Betapa tidak, ini prosesnya. Kok bisa dua-duanya masuk surga dan itu membuat Allah tertawa. Yang A misalnya berperang di dalam fisabilillah. Jadi berperang di dalam sabilillah untuk membela agama Allah, lalu dia terbunuh, mati syahid kan, masuk surga, Pak. Kemudian Allah menerima tobat sang pembunuh. Allah menerima tobatnya sang pembunuh, yaitu dia masuk Islam kemudian ikut jihad juga fisabilillah dan akhirnya mati juga. Gitu ya. Ternyata dua-duanya masuk surga karena Islam itu jamaah sekalian. Kemudian setelah Islam dia berperang juga fisabilillah, kemudian mati syahid juga, muttafaqun alaih. Dan itu jamaah sekalian yang membuat Allah tertawa, gembira jamaah sekalian. Dikarenakan asalnya keduanya itu jamaah sekalian itu saling bermusuhan. Ya, di dunia itu saling bermusuhan, ingin saling membunuh satu dengan yang lain. Ternyata satunya jamaah sekalian terbunuh duluan, yang muslim terbunuh. Ternyata Allah Subhanahu wa taala kalau ingin memberi rahmat pada hamba itu, Allah nggak ngelihat ya mas sekalian. Semua adalah tergantung Allah. Maunya kita jamaah sekalian. Orang yang membunuh itu masuk neraka. Kita pengennya begitu, dapat siksaan yang keji jamaah sekalian. Dapat siksaan yang sangat berat di hari kiamat. Ya, dan juga neraka. Maunya kita begitu. Tapi ternyata Allah tidak. Allah punya pilihan lain jamaah sekalian yang pasti lebih hikmah daripada pilihan kita, maunya kita. Ternyata Allah berikan ilham dan hidayah pada yang pembunuh itu, dia masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam, dosa semuanya diampuni oleh Allah. Kemudian setelah itu dia mati syahid karena ikut jihad juga fisabilillah. Luar biasa, Pak. Dan ini berlaku untuk siapa saja ya mas sekalian. Siapa saja yang saling membunuh, ternyata kedua-duanya masuk ke dalam surga. Nah, demikian ya mas sekalian. Nah, kandungan dari hadis ini yang pertama adalah hadis ini menetapkan sifat tertawa, sifat dhahik. Dhahik artinya tertawa untuk Allah. Dan tentu saja kalau kita memberikan atau menetapkan sifat apapun untuk Allah, makna sifat tersebut adalah sifat yang sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah. Ya, kita tetapkan tanpa menyerupakan dan nyamakan dengan sifat-sifat makhluk. Kalau makhluk tertawa kan kita sudah tahu Pak ya. Nah, tertawanya Allah pokoknya nggak seperti tertawa makhluk, selesai. Seperti itu ya mas sekalian. Kita juga tidak boleh bertanya bagaimana tertawanya Allah, nggak boleh. Kita juga tidak boleh jemaah sekalian menyimpangkan makna tertawa dengan memberi pahala. Enggak, pokoknya tertawa. Dan juga kita tidak boleh mengingkarinya. Itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sifat dhahik yaitu tertawa ini adalah termasuk sifat fi'liyah jemaah sekalian yang hanya ditetapkan oleh as-sunnah ya. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagi kita nggak masalah Pak. Dan tetap kita tidak akan pernah menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluk. Selesai Pak, enak akidah salafus saleh. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan salafus saleh itu mudah Pak. Ya sudah, kita tetapkan Allah dan Rasul yang ngomong, maksud kita bilang nggak ada. Nah, ini berarti kurang ajar namanya Pak. Ya sudah, kita tetapkan memang Allah dan Rasul yang bilang sifat Allah seperti itu, kita imani, kita yakini, tapi kita tentu saja tidak akan pernah menyamakan, nggak nanya-nanya dan juga nggak usah menyimpangkan maknanya. Kemudian kandungan yang berikutnya, hadis yang mulia ini mengajak kita untuk jangan pernah putus asa dari rahmat Allah dan ampunannya. Karena Islam itu ternyata menghancurkan dosa kekufuran dan kesyirikan yang ada sebelumnya jemaah sekalian. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salah." Katakanlah wahai Muhammad pada orang-orang kafir, ya, wahai orang kafir, jika mereka berhenti dari kekufuran dan kesyirikan, maka akan diampuni semua dosa mereka yang telah lalu. Enak ya mas sekalian. Ya. Sebagaimana taubat juga kata Nabi, "Wat taubatu tajubbu ma qablaha." Taubat juga bisa menghancurkan, bisa menghilangkan dosa-dosa yang ada sebelum taubat. Ya.
Kemudian hadis yang mulia ini juga menunjukkan wajibnya kita bertobat dari dosa, walaupun dosa itu gede banget Pak. Dosa syirik. Kemudian dosa apa lagi? Dosa membunuh. Ya, itu pasti jemaah sekalian, pasti akan diampuni oleh Allah. Dan hadis yang mulia ini menunjukkan juga bahwasanya mati syahid di dalam fisabilillah, dalam rangka membela agama Allah, itu adalah termasuk hal yang bisa menyebabkan orang masuk dalam surga. Ini kesepakatan ulama. Kalau orang ya berperang fisabilillah bukan karena hanya sekedar emosi, tapi dia dalam rangka untuk membela agama Allah, membela agama Allah yang benar-benar mulia, memang mulia Pak, harus dibela. Nah, terus kemudian dia meninggal jemaah sekalian, maka dia masuk surga. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, yughfaru lisyahidi kullu dzambin illa dain. Jadi dosa-dosanya orang yang mati syahid diampuni kecuali hutang. Oh gitu ya. Hati-hati ya masalah hutang. Cuman kan masalahnya jemaah sekalian, ya kita sebagai hamba Allah hanya bisa mengenal orang mati syahid secara lahiriah, tapi di sisi Allah yang tahu hanyalah Allah Pak. Jadi intinya kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ada orang yang mati syahid di dunia saja, sedangkan di akhirat enggak. Ada orang yang mati syahid di akhirat saja, sedangkan di dunia tidak. Ada orang yang mati syahid dunia dan akhirat. Siapa mereka? Orang yang mati syahid di dunia saja Pak, adalah orang yang secara lahiriah dia mati syahid tapi di akhirat bukan. Yaitu orang yang berperang karena selain fisabilillah. Berperang karena ingin menunjukkan keahliannya, tidak karena Allah, karena emosi Pak, membela kelompok gitu ya, karena ingin macam-macam, pokoknya tidak ada kaitan dengan fisabilillah untuk memuliakan agama Allah. Berarti dia adalah ketika dia mati Pak, ya sudah secara lahiriah diperlakukan seperti orang yang mati syahid lainnya, tidak dimandikan, ya dikafani dan tidak usah disolati karena saking mulianya. Nggak dimandiin Pak, jadi dikubur, dimakamkan beserta dengan darah-darahnya. Tidak juga disolati, walaupun disolati juga tidak mengapa ya Mas sekalian. Yang jelas seperti itu hukumnya. Tapi di akhirat ternyata dia nanti Allah yang mengungkap, dia masuk neraka duluan jamaah sekalian. Yang kedua adalah orang mati syahid di akhirat sedangkan di dunia tidak. Tapi di akhirat dianggap sebagai orang mati syahid. Mereka itu adalah orang yang mati syahid selain perang fisabilillah. Selain perang fisabilillah, seperti orang mati syahid karena mendapatkan musibah kebakaran atau tenggelam, atau karena tertimpa sesuatu dari atas, atau karena sakit perut, atau karena dia terkena penyakit wabah taun Pak. Taun itu kalau mewabah ya Mas, dan terkena kepada diri seorang, maka nggak lama Pak, pagi kena, sorenya bisa meninggal. Begitu juga sebaliknya, cepat banget Pak. Wah ini mah jauh Pak dari corona Pak, sangat jauh Pak. Matun. Ada yang meninggal karena dia lahiran, seorang ibu ya melahirkan anaknya hidup, ternyata ibunya meninggal. Itu juga termasuk mati syahid. Terus apa lagi jemaah sekalian yang mati syahid? Jadi banyak intinya mati syahid ya. Ya, termasuk orang yang membela keluarganya supaya tidak diperkosa misalnya, mempertahankan hartanya, itu semua mati syahid jemaah sekalian. Ya, mati syahid di akhirat saja. Artinya di akhirat dia mendapatkan pahala mati syahid. Tapi untuk di dunia dia tidak diperlakukan seperti orang mati syahid. Dia kayak muslim biasa aja. Dia dimandikan, dikafani, disolati, dan ia dikuburkan seperti biasa, tidak diperlakukan seperti orang mati syahid, seperti itu. Nah, jadi demikian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang pernah menjadi korban pembunuhan, kemudian ternyata nanti di sorga dia melihat orang yang membunuh dia juga masuk sorga, dia nggak iri, dia nggak marah lagi Pak. Kalau di dunia kan kita marah Pak ya, mungkin gitu. Dulu. Ya Allah, saya nggak terima pembunuh saya ternyata masuk surga, saya nggak terima ya Allah. Saya dulu disakiti sama dia. Oh nggak ada gitu Pak.
perasaan itu sudah dicabut. Ketika ketemu saling mencintai ya mas kalian, satu dengan yang lain. Jadi perasaan dongkol, kesel itu udah nggak ada, iri, dengki itu udah nggak ada pak. Terus sebel itu udah nggak ada pak. Apa lagi coba? Apa coba? Kita aja di dunia itu dikit-dikit sebel pak. Sebel ya mas kalian. Ada angkot lama nunggunya, lama pak. Itu kita sebel. Walaupun habis itu kita maafkan, ya sudahlah kalau saya jadi dia. Dia juga susah nyari duit, ya sudahlah. Tapi ada sedikit ya mas kalian. Sama anak sendiri juga bisa begitu. Sama istri sendiri, bahkan sama orang tua juga bisa pak. Walaupun cuma memendam. Sama gurunya atau sama muridnya jemaah sekalian. Sama sesama umat Islam yang lain ada seperti itu jemaah sekalian. Namun ternyata kalau sudah semua masuk surga itu hilang semua. Itu yang disebut ghil. Jadi unek-unek jelek itu sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada iri lagi, nggak ada dengki lagi. Sekarang kita iri dengki karena kan memang kita setiap orang itu memiliki sifat hati berbeda-beda. Sifat dan hati yang berbeda-beda. Seperti itu pula Pak. Nah nanti ketika sudah masuk surga hatinya satu Pak semua. Berakhlak semua, baik semua, nggak ada yang nggak baik. Wah seperti itu ya. Dan itu yang termasuk kenikmatan surga, nggak punya unek-unek jelek. Dan kalau kita ingin mendapatkan surga dunia, hendaknya ya kita kurangi Pak, perasaan yang nggak suka dengan orang, memusuhi orang lain, dikit-dikit nggak suka Pak dengan orang lain, itu kita hilangkan Pak. Ya kita hilangkan, karena diantara akhlak yang mulia adalah kita tidak memiliki ya perasaan yang buruk terhadap orang lain, nggak suka, kemudian benci, kemudian sebel gitu ya, dengki, iri jemaah sekalian, dan lain-lain penyakit-penyakit hati yang lain. Itu bisa membuat orang bisa habis amalannya Pak. Bisa juga semakin mengikis tubuhnya dan mohon maaf cepat wafat gitu ya. Dan kalau ingin mendapatkan surga dunia, maka saat itu milikilah perilaku seperti ahli surga. Walaupun nggak sempurna, tapi kurangi jemaah sekalian. Jangan dikit-dikit, ya, harus kurangi, sabarnya ditingkatkan. Kemudian apalagi jemaah sekalian, sabarnya ditingkatkan, kemudian hatinya dilapangkan. Bahwasanya hal-hal yang nggak baik, nggak menyenangkan yang kita hadapi, yang kita dapatkan dalam hidup ini semuanya ada pahalanya. Nah itu yang bisa membuat kita jemaah sekalian merasa terhibur, nggak gampang benci sama orang lain dan sebagainya. Nah kita di dunia gitu Pak, ini orang lama amat jalan sih udah di tengah, sebel Pak. Kenapa kalau jalan santai itu di pinggir gitu loh. Nah itu kadang ada perasaan itu, nanti kalau sudah di surga nggak ada jemaah sekalian. Nah seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Nah jemaah sekalian, ini adalah hadis terakhir, hadis tentang tertawanya Allah. Itu adalah hadis terakhir di dalam bab masalah taubat kepada Allah. Jemaah sekalian, Imam An-Nawawi di sini jemaah sekalian mengakhiri hadis atau bab taubat ini dengan hadis Allah Subhanahu wa taala tertawa. Seakan-akan beliau mengisyaratkan bahwasannya seorang manusia atau manusia selayaknya dia bertobat dari dosa yang sudah dia perbuat, walaupun dosa itu dosa besar. Ya. Jangan membuat dia merasa putus asa dari rahmat Allah. Karena Allah itu maha menerima taubat dan maha penyayang. Walaupun dosanya itu sangat besar Pak, jumlahnya juga banyak, pasti kalau sudah mendapatkan karunia Allah akan diterima taubatnya tersebut. Jadi seperti itu ya mas sekalian. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Rabbmu wahai Muhammad maha luas pengampunannya. Luasnya pengampunan Allah itu lebih luas daripada luasnya dosa-dosa hamba. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma ja'alna minat tawwabin. Semoga Allah menjadikan kami sebagai orang-orang yang ahli taubat kepadamu. Wallahu a'lam. Di antara jemaah yang mau bertanya silakan. Berkaitan dengan itu yang lain. Jadi hendaknya setelah kita ngaji bab ini Pak, sering diingatkan tentang taubat. Jadi jangan lupa setelah berakhirnya ini mungkin nggak diingatkan lagi taubat, maka hendaknya ini menjadi amalan rutin kita harian. Ya, amalan rutin kita harian. Karena kita dosa juga setiap hari. Monggo silakan Pak. Silakan Pak.
perang antara Amerika Israel melawan Iran. Apakah menurut Islam seandainya ilegal, siapa yang bertanggung jawab di hadapan Allah orang yang membunuh tiba yang anak-anak atau Hawa? Membunuh siapa nih Pak? Anak-anak Hawa yang kita membunuh Israel. Yang Bapak tanyain tadi apa? Apa itu sah atau ilegal? Oh baik. Jadi jamaah sekalian, jadi agama Islam memiliki hukum di dalam masalah jihad. Di antara hukum yang berlaku dalam jihad fisabilillah adalah dilarang kita membunuh perempuan, kaum wanita. Dilarang juga membunuh anak kecil yang nggak ikut perang. Itu dilarang, Pak. Dilarang juga membunuh orang yang sudah tua renta, Pak. Dilarang juga membunuh ahli ibadahnya, orang-orang musyrik yang dia berada di ibadahnya dan tidak memerangi umat Islam dengan lisannya. Sudah orang perang, orang musyrik perang, dia nggak ikut perang, dia ibadah itu nggak boleh dibunuh, Pak. Itu jangan dibunuh. Terus juga nggak boleh membakar, asalnya Pak ya, jangan membakar pohon-pohonan. Jadi ada aturannya. Sebelum diperangi hendaknya diajak dulu kepada Islam. Ya kalau nggak mau Islam ya sudah diajak untuk membayar jizyah. Sudah kalau nggak mau masuk Islam Anda bebas memilih, tapi ya Anda harus tunduk kepada pemerintah umat Islam dan kami akan melindungi Anda dengan Anda semua membayar pajak jizyah kepada pemerintah umat Islam, sehingga menjadi sekutu antara Muslim dan juga orang musyrik yang tunduk pada Islam. Nah ternyata nggak mau juga, ya sudah perang. Itu solusi yang keberapa? Ketiga atau yang terakhir. Jadi nggak boleh Pak. Ya, karena memang orang kafir nggak ada aturannya. Jadi senjata-senjata pemusnah massal gitu apapun itu kan dari orang kafir yang memang nggak ada batasannya. Bagi dia nggak ada masalah membunuh siapapun. Ya, tapi kalau bagi Islam ada masalah Pak. Jadi nggak boleh membunuh semua itu, kecuali kalau memang mereka masuk juga dalam pasukan perang. Ada wanita ikut memerangi, boleh dibunuh. Ada anak kecil ternyata dia dipersenjatai Pak, yang merangi juga, boleh, nggak apa-apa dibunuh untuk bisa daripada kita meninggal. Nah gitu Pak ya, nggak masalah. Termasuk orang yang sudah tua renta tapi dia ya memerangi umat Islam walaupun tidak dengan senjata tapi dengan taktiknya, karena dia mungkin veteran. Sama Pak. Kemudian pemimpin agama mereka itu juga kalau memerangi umat Islam dengan doktrin-doktrin agamanya, itu juga boleh diperangi, nggak apa-apa. Boleh dibunuh gitu ya maksudnya. Nah seperti itu, wallahu a'lam. Makanya berperang di dalam agama Islam itu sebenarnya tidak melulu membunuh. Makanya lafadznya bukan qatala tapi qatala, mana yang memerangi. Namanya memerangi itu tujuannya tidak membunuh Pak. Tujuannya adalah untuk bisa melancarkan syiar dan juga dakwah Islam di negeri yang kita perangi itu. Kalau ketika kita datang kepada mereka ternyata mereka menyerah, ya sudah kita hargai, kita tidak perangi mereka Pak. Jadi bukan tujuan dari perang itu adalah yang penting bunuh, membumi hanguskan, meratakan, menumpahkan darah. Oh nggak ada Pak, nggak. Nah, dilakukan seperti itu kalau mereka juga melawan, nggak mau, nggak rela Islam itu berkembang di situ, sudah apa boleh buat seperti itu jemaah sekalian. Wallahu a'lam. Dan itu perintah di dalam agama Islam untuk perang itu adalah untuk melawan mereka semua. Dan orang kafir yang kita perangi adalah orang kafir yang memerangi kita. Tapi orang kafir yang tidak memerangi maka kita tidak membunuhnya. Wallahu a'lam. Seperti itu Pak. Adzan sudah masuk? Belum. Silakan, ada lagi Pak? Iya. Kalau nggak ada ya udah. Monggo silakan, ada lagi.
Jadi di dalam kitab hadis dan juga kitab fikih ada bab jihad sendiri, Pak. Tapi letaknya itu di belakangan. Kalau sudah letaknya di belakangan itu berarti menunjukkan umat Islam harus belajar dulu bab-bab yang penting. Pertama, bab toharoh, belajar dulu nih sampai benar. Bab sholat, bab zakat, siam, haji, umroh, sebagai bab jual beli dan seterusnya, baru bab jihad. Jadi supaya orang yang belum bisa sholat gak usah bilang jihad dulu. Jihadmu itu dinuntut ilmu itu. Nah, gitu, Pak. Jihadnya dia menuntut ilmu itu. Setelah bisa menuntut ilmu, dapat ilmu, ya sudah berarti diamalkan dulu, itu termasuk jihad juga. Jadi keberadaan jamaah sekalian berada di masjid itu bagian dari jihad. Orang kalau gak jihad mana mau duduk-duduk begini, Pak? Nggak mau, Pak. Enak kan di rumah, kelonan sama istri, ya di AC gitu ya. Berduaan nonton TV atau main HP berdua atau yang lainnya, enak kan begitu, Pak. Tapi kenapa, apa yang membuat antum bisa di sini, Pak? Jihad antum itu, jihad melawan hawa nafsu dan juga setan. Masuk ya, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan yang wasilat wal fadilah alladhi wa'adta wa nashhadu an la ilaha la syarika lahu wa nashhadu anna rasulullah.
Ada yang mau bertanya lagi, Pak? Kalau tidak ada, saya bacakan sebagian nasihat dari kaum salaf ya, berkenaan dengan masalah taubat. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama jamaah sekalian adalah ucapan dari seorang ulama salaf namanya Asy-Sya'bi, jamaah sekalian, Amir Asy-Sya'bi, seorang tabi'in. Kana yuqal, dulu orang pernah berkata. Jadi kata-kata kana yuqal itu yang merujuk pada ucapan hikmah orang terdahulu, yang ketika diunukil itu nggak diingkari, berarti memang dia juga setuju. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak ada dosa sama sekali. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang bertobat dan juga cinta kepada orang-orang yang bersuci. Fa idza ahabballahu 'abdan lam yadurruhu dzambun. Wa dzambun la yadurru ka dzambin lam yuf'al. Dan Allah Subhanahu wa taala apabila cinta kepada seorang hamba, maka dosa tidak akan membahayakan dia. Dan dosa yang tidak membahayakan seperti dosa yang tidak pernah dilakukan sama sekali, karena dia mau tobat, Pak. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada lagi seorang ulama namanya Mughith bin Sumai. Bukan Somai, Sumai. Dia pernah berkata, kana rajulun fi man kana qablakum ya'malu bil ma'asi. Fadzakara yauman faqala Allahumma ghufranak faghfir lahu. Dahulu ada seorang laki-laki di zaman Bani Israel, kaum sebelum kalian. Seorang laki-laki ini berbuat maksiat yang banyak, Pak. Lalu dia suatu ketika dia ingat ada ilham untuk tobat. Lalu dia berkata Allahumma ghufranak. Ini ucapan istighfar juga, Pak, dalam versi lain. Jadi ucapan istighfar tidak hanya astagfirullah, tapi ghufranaka itu istighfar juga, Pak. Maksudnya as'aluka ghufranaka, aku mohon ampun padamu ya Allah sama. Rabbighfirli itu istighfar juga. Rabbana ighfir lana itu istighfar juga, Pak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta itu istighfar juga. Jadi intinya semua sighat yang mananya adalah mohon ampun itu istighfar. Jadi dia hanya astaghfirullah, tidak hanya itu. Dia suatu saat ingat, dia berkata Allahumma ghufranak, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Akhirnya Allah ampuni juga, Pak. Sebenarnya taubat itu tidak dilihat dari banyaknya kita dosa, ya. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bertobatlah, Allah pasti akan ampuni. Yang jelas seperti itu saja. Ada lagi Aun bin Abdullah bin Utbah, dia pernah berkata, jalisut tawabin, fa innahum araqun nasi quluba. Jadi bergaulah dengan orang-orang yang ahli tobat, yang berbanyak istighfar dan tobat, karena mereka adalah manusia yang paling lembut hatinya. Gampang nangis dan akhirnya nanti kita ikut juga, Pak. Karena manusia itu akan terpengaruh dengan lingkungan, walaupun awalnya dia nggak pengen, Pak, tapi lama-lama terpengaruh jamaah sekalian. Kemudian ada lagi jamaah sekalian, yaitu ucapan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Dia pernah berkata, hal taron nasa ma'aksarahum. Apakah kamu melihat umat manusia betapa banyaknya mereka, kan? Ma fihim khairun illa taqiyyun au ta'ibun. Ketahuilah tidak ada kebaikan sedikit pun di kalangan mereka kecuali orang yang bertakwa dan yang bertobat kepada Allah. Ya ternyata orang semua nggak ada gunanya kalau dia tidak mau menjadi orang yang bertakwa dan tidak mau menjadi orang bertobat. Ada lagi Syufai Al-Asbahi, dia berkata, tarkul khati'ati aisaru min talabit taubah. Meninggalkan dosa-dosa itu lebih ringan daripada meminta tobat. Karena jemaah sekalian, kadang minta tobat belum tentu diampuni oleh Allah. Nah, tapi jemaah sekalian dengan menghindari maksiat, menghindari dosa, meninggalkan dosa itu lebih mudah sebenarnya jemaah sekalian. Ada lagi Maimun bin Mihran. Ini melihat fenomena ada orang yang berbuat dosa terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Dia berkata, man as'a sirran falyatub sirran. Siapa saja yang berbuat dosa sembunyi-sembunyi di kesendirian, maka bertobatlah juga pada Allah sembunyi-sembunyi. Ya udah, langsung kembalikan pada Allah. Nyewa checking hotel dengan perempuan yang tidak halal bagi dia, ya sudah, tobat saja sama Allah, nggak usah ngomong nanti, nggak usah ngomong pada siapapun dan kepada apapun.
Ya jamaah sekalian, udah tobatlah sembunyi-sembunyi pada Allah, nggak usah diomongin. Mudah-mudahan dengan kita tetap menutupi, Allah sudah nutupi, kita jaga tutupnya Allah itu, Allah akan ampuni jamaah sekalian. Waman asa'a ala niatan falyatub ala niatan. Siapa saja yang berbuat dosa dalam keadaan terang-terangan, ya tobatnya juga terang-terangan. Dia nyatakan bahwa saya sudah berhenti dari dosa itu. Saya sudah tidak melakukannya lagi. Saya membenci perbuatan itu. Saya mengajak kepada kalian yang masih melakukan untuk tobat, hindari. Gitu aja mas kalian. Fa innallaha yaghfiru wa la yu'ayyir. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengampuni dan tidak pernah mencela, Pak. Tidak pernah merendahkan orang yang tobat. Wan nasu yu'ayyirun wa la yaghfiru. Sedangkan umat manusia bisanya cuma mencela, merendahkan dan tidak mau mengampuni. Nah, seperti itu ya mas. Ada lagi Abu Hazim, seorang tabi'in, dia pernah berkata, nahnu la nuridu an namuta hatta natub wa nahnu la natubu hatta namut. Kita semua menghendaki tidak dimatikan oleh Allah sampai kita bertobat. Semua gitu kan Pak ya? Saya nggak mau mati kecuali kalau saya sudah tobat. Tapi ternyata kita semua tidak mau tobat sampai mati Pak. Gitu ya. Itu ironis. Pengennya mati dalam keadaan sudah bertobat, tapi ternyata kita nggak tobat-tobat, baru bisa tobat setelah mati. Apakah berguna aja mas kalian? Enggak aja mas kalian. Jadi orang sudah meninggal sekarang baru tahu harganya satu kali tobat pada Allah, satu kali istighfar. Nah, ternyata mereka sudah tidak bisa Pak. Pertanyaannya, apakah orang yang nggak mau tobat itu ketika dia meninggal di alam kubur dia lupa kalimat istighfar? Jawabannya bisa jadi enggak Pak. Dia ngucapin istighfar bolak-balik bisa, tapi sudah tidak jadi ibadah bagi mereka Pak. Tapi kalau kita ngucapin astagfirullah sambil hayati Pak, itu jadi kalimat yang benar-benar indah jamaah sekalian dan bisa menghapus dosa-dosa kita. Tapi sayangnya itulah setan jamaah sekalian, pintar sekali menggoda kita, membuat kita ntar tobat karena saya masih lama gitu. Wa'lam annaka idza mitta lam turfa'il aswaqu bimautik. Inna sya'naka shaghir fa'rif nafsak. Nah, beliau nasihat lagi nih, Pak. Ngena banget ini. Ketahuilah sesungguhnya kalau kamu sudah mati, maka pasar-pasar itu tidak diangkat, tidak berkabung, tidak berhenti kegiatannya karena kematian kita. Enggak, jamaah sekalian. Sesungguhnya statusmu di dunia itu rendah, biasa aja, kamu tuh orang biasa. Maka kenalilah diri kamu sendiri, tahu diri, makanya seperti itu. Jadi intinya kalau sudah tahu seperti itu ya mas kalian, sehebat apapun kita, katakanlah presiden ketika meninggal, pasar apakah tutup gara-gara kita mati karena sedih gitu Pak? Enggak, orang tetap jualan, orang tetap bekerja. Jadi orang nggak peduli sama kita ya mas kalian. Kalau sudah tahu seperti itu, maka ya sudah, selama hidup ini kita cari ridho Allah saja ya mas kalian. Ya semoga Allah selalu meridhoi kita dan selalu memberikan ilham pada kita untuk mencari selalu keridhoannya dan untuk bisa selalu bertobat pada Allah. Saya rasa cukup. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.